Om Swastiastu, halo semuanya, mohon izin untuk menyampaikan materi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi manajemen penanganan dan persiapan kelahiran pada anak babi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imadik Diasta Ginawan dengan NIM 21095111136. Saya berasal dari kelas D dan topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah manajemen penanganan kelahiran pada anak babi. Baik, topik pertama yaitu tahap dari babi birahi hingga anak babi lahir hingga disapit. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari babi yang mengalami birahi. Yang pertama, babi akan tampak gelisah, yang kedua berteriak-teriak, yang ketiga, bila pada punggung diberikan beban atau dinaiki, babi akan diam, yang keempat, nafsu makan berkurang, yang berikutnya, tampak di bagian bawah, di bagian vagina itu mengeluarkan lendir, yang mana itu dipengaruhi oleh hormon, serta terjadi pembengkakan pada vulva dan tampak kemerahan. Nah, selanjutnya ada dua teknik perkawinan pada babi. Yang pertama, kawin alami, yang mana itu melibatkan pejantannya. Dan yang kedua, itu ada kawin suntik atau inseminasi buatan, yang mana itu melibatkan campur tangan manusia. Nah, babi bunting. Masa kebuntingan pada babi itu dimulai dari terjadi pembuahan hingga kelahiran. Lama kebuntingan berkisar antara 112 hingga 115 hari paling lama. Yang berikutnya, induk bunting harus dirawat agar badan kuat saat melahirkan dan anak yang dikandung sehat. Hal ini merujuk kepada pemberian pakan yang bergizi dan pemberian obat-obatan. Yang berikutnya, saat bunting tua, induk babi hendak diberikan kesempatan banyak bergerak agar peredaran darahnya lancar. Dan jika peredaran darah dari babi itu sudah lancar, maka dapat mempermudah persalinan pada induk babi itu sendiri. Yang berikutnya, saat babi melahirkan. Tanda-tanda dari induk babi yang akan melahirkan antara lain perutnya akan turun, yang kedua vulva akan terlihat kemerahan atau membesar, yang mana hal ini terjadi pada 36 jam sebelum terjadinya kelahiran. Yang berikutnya ada nafsu makan berkurang dan sangat gelisah. Dan yang keempat, sering mengumpulkan sarang atau membuat sarang untuk melahirkan. Dan yang terakhir, kaki sering dihentak-hentakkan dan kerap kencing. Baik, untuk materi selanjutnya adalah penanganan anak babi baru lahir. Penanganan anak babi baru lahir itu yang pertama, saat anak babi baru lahir itu harus langsung diberikan kepada induknya agar dapat menyusu. Hal ini bertujuan agar bayi babi itu memperoleh susu kolostrum langsung dari induknya. Berikutnya, saat anak babi memasuki usia 3 minggu atau kurang lebih 18 hari, itu anak babi sudah siap untuk dikebiri atau dikastrasi. Yang ketiga, setelah babi memasuki usia genap 1 bulan atau 30 hari, anak babi sudah siap untuk disapih dari induknya. Kemudian setelah disapih, anak babi sudah siap untuk masuk fase penggemukan ataupun nafsu menjual. Dan saya juga sedang menyiapkan video wawancara dari seorang peternak babi yang saya ketahui dan mohon disimak. Manajemen, persiapan, dan kelahiran anak babi oleh Imadik Diasta Ginawan 21095111136 Kelas D. Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadik Diasta Ginawan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 21095111136. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah wawancara singkat bersama dengan seorang owner peternakan babi yang bernama Pak Wira. Selamat pagi, Pak. Pagi. Jadi gini, Pak, saya dari UNUD ini mau wawancara sebentar tentang manajemen penanganan kelahiran pada babi, Pak. Jadi kalau boleh saya tahu nih, Pak, awal dari manajemen babi dari yang baru hamil sampai disapih atau bahkan dikebiri itu kayak gimana ya, Pak? Untuk pengalaman saya di peternakan babi, dari mulai kehamilan, mulai hamil hari pertama sampai kelahiran dengan umur 112 hari, itu kalau normal 112 hari untuk kelahirannya. Setelah lahir, kita harus merawat induknya, terutama induknya yang paling penting, terutama untuk air susunya. Setelah air susu bagus dengan induk yang bagus, otomatis anak-anaknya akan mencapai hasil yang bagus pula.
Setelah itu dari lahir kita kasih injeksi apapun untuk pertumbuhannya, vitamin ataupun antibiotik. Setelah itu umur 18 hari kita kebiri. Setelah umur 30 hari di kandang kami baru kami sapi. Setelah sapi di sana biasanya ada muncul beberapa kendala karena dia dalam posisi peralihan makan dari susu ke pakan biasa apapun yang kita kasih. Nah, setelah sapi biasanya karena di sini kita tidak untuk penggemukan, kita biasanya langsung jual umur 60 hari baru keluar kandang, dan umur 60 hari itu pun kita sudah membelinya vaksin dan obat cacing sehingga nantinya di luar sana dengan dia bisa bertumbuh dengan bagaimana mestinya. Oh, berarti panjang ya rentetnya Pak Iya. ya. Terus satu lagi Pak, kalau masalah kendala nih Pak, biasanya apa sih kendala dari yang paling ringan sampai kendala paling berat dalam penanganan babi dari baru dia bunting sampai disapih itu bagaimana Pak kendalanya? Kendalanya memang sih tidak sama, tergantung cuaca. Kalau cuaca kering karena suhu kandang kita stabil itu akan sedikit kendalanya. Tapi kalau musim hujan karena suhu kandang kita dingin, di sana banyak kendalanya. Yang pertama, kalau induk baru birahi sampai dikawinkan itu biasanya rentan dengan stres. Stres itu muncul mungkin karena alam atau mungkin karena ada sesuatu dan lain hal yang ada di lingkungan kandang kita. Nah itu menjelang kelahiran, untuk mencapai hasil yang bagus kita harus dengan manajemen pakan yang bagus juga. Dari awal kawin pakannya beda dari akhir bunting, karena walaupun kita sudah biasa ngasih makan yang seperti yang kita inginkan, dari karakter induk pun kita harus membedakan juga karena gen induknya itu juga beda-beda. Nah itu dari kelahiran biasanya kita itu kendalanya waktu menjelang lahir, ada yang normal dan ada juga yang tersendat-sendat. Udah itu walaupun sekarang udah ada obat untuk injeksi, itu pun mengambil risiko tinggi. Nah itu lahir, sesudah lahir waktu hari pertama itu kalau suhu tidak stabil juga memunculkan kendala untuk anak babi yang baru lahir. Anak babi yang baru lahir kalau suhu kandang kita itu tidak stabil, maka akan cepat penyakitnya mengenai si anak babi karena kondisi tubuhnya masih rentan dengan penyakit-penyakit. Dan untuk menstabilkan itu kita perlu dengan pengalaman untuk mengasih pakan pada induknya, injeksi pada anaknya gitu. Yang biasa-biasa, walaupun ada yang berat biasanya kendalanya anak babi mati dalam kandungan, itu yang berisiko tinggi dan bisa menimbulkan kematian pada induknya. Jadi banyak ya Pak kendalanya gitu. Iya. Sama yang terakhir Pak, untuk anak babinya sendiri, kira-kira kriteria yang udah siap untuk dipasarkan tuh yang kayak gimana ya Pak? Nah, untuk anak babi yang sudah siap dipasarkan, kalau di kandang kami minimal umur 60 hari. Dengan umur 60 hari dan kondisi fisik bagus dan dengan cara pakan si anak babi itu bagus dan kotorannya pun sudah
mulai kelihatan kotoran dengan pakan yang kita kasih dengan bentuk yang bagus pula. Dalam pengertian bagus di sini tidak mencret dan tidak terlalu padat. Baru kita bisa mengeluarkan babi dari kandang kita untuk orang lain untuk memeliharanya. Oh, berarti juga banyak ya Pak ya syarat-syarat kalau mau dipasarkan Pak. Dan untuk pemeliharaan kandang nih Pak, pemeliharaan kandang untuk babi yang mau dirawat dari yang hamil sampai melahirkan tuh perawatnya kayak gimana Pak kandangnya? Nah, kalau untuk kandang di sini kita memakai kandang baterai. Nah, intinya untuk kandang indukan itu harus kering, sirkulasi udara bagus, dan lingkungan yang tenang biar proses kehamilan babi kita mencapai maksimal, karena cenderung babi itu stres dengan suara-suara yang tidak dia pernah kenali. Maka untuk kebuntingannya juga berisiko dengan lingkungan kita sangat menunjang tentang kehamilan di luar pakan. Kalau pakan beda lagi. Iya Pak. Berarti demikian Persiapan dan apa yang penanganan saya tanyakan dan kelahiran wawancara babi saya pada pagi hari di ini. kandang Pak Wira. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya Imade Gede Asta Gunawan menutup wawancara pada hari ini dengan pengasuhan Om Santi Om. Tanggal 28 bulan Selu. Oh 28 lalu niki. Ya. Mau kawin suntik Pak? Kawin penyandang. Oh kawin kaum. Baru dikawinkan. Ya lanjut. Oh. Kawin tanggal 23 bulan 1. Nah, 23 Januari. Pertengahan kebuntingan 23 Januari. Ini yang pertama nih 12 Februari dulu. 12 Februari. Ini kan bobo beli ya ini deh. Ya. Mau umur 113 hari ini. Ini umur 100 genap. 100 genap. Ya. 100 genap. Ya lanjut. Ini lahir Maret 3 hari. 3 hari. 3 hari. Proses kelahiran 3 hari. Kondisi babi 100% sehat, Pak? Ya. Iya, 100% sehat. 100% sehat. Udah niki kita Pak, pijit nih. Pijit nih anakan 12 ekor. 12 ekor. Oh. Berarti Ada gitu. babi dengan kelahiran 20 hari. Kondisi gimana, Pak? Kondisi bagus. Bagus. Dengan kelahiran 14 ekor, 14 full ekor. hidup semua. Full hidup semua. Berarti babinya semua sehat, Pak, nggih. Iya. Nggih. Lanjut. Berarti kan mau pisah jadi. Iya, pisah sareng nyulon. Oh. Ini sampai umur 30. Nah kita Jani umur 34 hari. 30 hari. Jadi anakan babinya disapih dengan waktu 30 hari nggak Pak? Nih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dan saya tayangkan. Jika ada kesalahan, baik dari segi video ataupun pembawaan saya mohon maaf. Saya tutup dengan pangat Sengkarau. Om Santi Om.